Pernah nggak sih lu ngerasa pilihan hidup lu kayak udah ditentuin dari awal? Bukan sama diri sendiri, tapi sama orang yang paling lu sayang. Nurut sama orang tua itu mulia, tapi kalau sampai ngebunuh masa depan lu sendiri, itu namanya bunuh diri pelan-pelan. Jam 2 pagi dan lu masih belum bisa tidur gara-gara kepikiran jurusan kuliah atau karir yang dipilihin orang tua. Di satu sisi hati kecil lu nolak karena lu tahu itu bukan jalan yang bikin hidup lu berarti. Tapi di sisi lain, ada rasa bersalah yang terus ngomong, kalau gue nolak, apa gue anak durhaka? Akhirnya lu diem, ngangguk, bilang iya padahal hati lu bilang jangan. Rasanya kayak lagi jalan di jalan yang bahkan dari awal bukan pilihan kaki lu sendiri. Yang bikin berat, orang tua hampir selalu ngomong dari tempat yang baik. Mereka pengen hidup anaknya lebih aman, lebih stabil, nggak ngerasain susah kayak yang pernah mereka alami. Dan itu wajar. Tapi ada satu hal yang sering kelewat. Dikasih, mereka ngasih saran berdasarkan pengalaman hidup mereka. Padahal dunia yang mereka hadapi dulu sama dunia yang lagi kita jalanin sekarang udah jauh berubah. Dulu kerja di satu perusahaan puluhan tahun dianggap impian. Sekarang satu skill aja bisa bikin orang kerja buat perusahaan luar negeri dari kamar tidur. Dulu jurusan tertentu dianggap paling menjamin masa depan. Sekarang banyak orang sukses justru datang dari jalan yang bahkan nggak pernah kepikiran sebelumnya. Masalahnya bukan karena orang tua salah. Masalahnya kadang peta yang mereka pegang udah nggak sepenuhnya cocok buat dunia yang lagi kita lewatin. Coba bayangin, kalau ada orang ngasih lu Google Maps tahun 2005 buat nyari jalan di kota, yang sekarang udah penuh jalan tol baru, flyover baru, sama perumahan baru, niatnya emang pengen ngebantu. Tapi kalau lu ngikutin tanpa mikir, kemungkinan besar lu malah nyasar. Begitu juga sama hidup. Niat mereka baik, tapi belum tentu petanya masih relevan. Yang bahaya justru ketika lu maksa nurut bukan karena yakin, tapi karena takut bikin mereka kecewa. Pelan-pelan, hidup yang lu jalanin berubah jadi kewajiban. Lu kuliah tanpa semangat, kerja tanpa rasa memiliki, bangun pagi cuma buat ngulang rutinitas yang dari awal nggak pernah lu pilih. Dari luar semua orang bilang, wah enak ya nurut sama orang tua. Padahal yang nggak mereka lihat, tiap malam lu nanya ke diri sendiri, ini sebenarnya hidup siapa? Dan dendam itu aneh. Jarang muncul dalam bentuk marah-marah. Kadang dia muncul dalam bentuk capek yang nggak bisa dijelasin, hilang motivasi, gampang emosi di rumah, sampai akhirnya tanpa sadar, orang yang paling pengen lu bahagiain justru jadi orang yang paling sering kena sisa-sisa kekecewaan. Makanya menurut gue berbakti itu bukan berarti jadi remote control orang tua. Berbakti juga bukan berarti semua keputusan hidup harus mereka yang pencet tombolnya. Berbakti adalah berani bertanggung jawab atas pilihan yang lu ambil, berani nerima kalau pilihan itu berhasil atau gagal, tanpa nyalahin siapa-siapa. Karena kalau suatu hari nanti pilihan itu berhasil, kebahagiaan yang lu kasih ke orang tua bakal lahir dari hati yang ikhlas, bukan dari hati yang selama bertahun-tahun nahan sesak. Dan kalau ternyata pilihan itu gagal, setidaknya lu belajar dari jalan yang memang lu pilih sendiri. Bukan hidup dengan penyesalan karena seumur hidup cuma jadi pemeran utama di skenario orang lain. Nggak semua orang tua bakal langsung setuju. Nggak semua obrolan bakal berjalan mulus. Tapi komunikasi yang jujur jauh lebih sehat daripada kepatuhan yang dibangun di atas rasa takut. Karena pada akhirnya, orang tua cuma bisa nemenin sebagian perjalanan hidup lu. Sisanya yang jalanin tetap lu. Jadi sebelum bilang iya cuma karena nggak enak nolak, coba tanya dulu sama diri sendiri, yang lagi lu jaga itu bener-bener bakti, atau cuman rasa takut mengecewakan sampai-sampai lu rela kehilangan hidup yang seharusnya jadi milik lu sendiri.